Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamron Elistiasa, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Ayo berwisata ke Jepara, Jepara mempesona. Pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zamron Elistiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Dinda. Ya, terima kasih Pak Zamron. Ini di penghujung bulan tahun 2022, Pak Zamron. Tentang wisata di Kabupaten Jepara, pasti sudah banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara itu sendiri. Selama 1 tahun mungkin kita flashback dulu ke belakang, seperti apa untuk wisata di Kabupaten Jepara setelah pandemi COVID berlalu. Mungkin banyak sekali orientasi-orientasi dan harapan dari Bapak Zamroni tentang wisata di Kabupaten Jepara. Monggo, Pak. Iya, jadi selama 2 tahun pandemi itu pastinya sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk ya. Semuanya hotel, restoran, transportasi, kuliner, UMKM dan lain sebagainya, ya otomatis ada penurunan semuanya. Tetapi banyak penelitian juga yang menyampaikan bahwa di masa pandemi, walaupun sektor pariwisata ini menjadi sektor yang paling terpuruk, tetapi pasca pandemi, memasuki masa new normal ini, sektor pariwisata itu menjadi sektor yang paling cepat reboundnya. Oh gitu. Paling cepat reboundnya. Jadi karena selama hampir mungkin 2 tahun lebih ya masyarakat terkurung di rumah, otomatis setelah new normal ya wisata yang mereka cari. Masyarakat pada haus dengan hiburan, haus dengan menikmati suasana di Kabupaten Jepara ya Pak, terutama ini masyarakat Kabupaten Jepara itu sendiri. Kita melihat ya Pak, perkembangan untuk Kabupaten Jepara, meskipun kota Jepara adalah kota lintasan, bukan kota tujuan bagi para wisatawan dari luar kota ataupun dari mancanegara. Bagaimana sih Pak seharusnya untuk menarik perhatian agar tetap kita bertahan dengan wisata yang kita miliki ini? Iya, Jepara punya banyak potensi di pariwisata, utamanya Kepulauan Karimun Jawa ya, yang menjadi balai Taman Nasional Laut, dan Karimun Jawa juga menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, masuk juga di daerah pariwisata prioritas di bawah naungan Badan Otorita Borobudur. Dan ya wisata bahari tentunya yang menjadi unggulan di Jepara. Kita tahu panjang pantai di Jepara ini hampir 80 km dan hampir semuanya pasir putih. Di pantai utara ini barangkali tidak banyak pantai yang memiliki pasir putih seperti Jepara, dan itu menjadi keunggulan Jepara tentunya. Gini Pak, banyak sekali yang membuat atau menciptakan lokasi-lokasi wisata baru, termasuk wisata desa-desa itu ya Pak ya, menciptakan sebuah tempat yang indah, yang nyaman untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Tapi alangkah kita sangat menginginkan agar lokasi-lokasi wisata yang dibangun itu bisa bertahan begitu, tidak hanya sekedarnya, tidak hanya 1 bulan 2 bulan bisa booming, tetapi setelah itu tenggelam gitu Pak. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di desa-desa itu yang dibuat tetapi ternyata tidak bisa bertahan. Harus bagaimana sih Pak supaya pengelolaannya itu, dan mungkin ada subsidi dari Dinas Pariwisata Jepara sendiri untuk pengelolaan wisata desa ini Pak? Ya, jadi kita seringkali menyampaikan ke desa bahwa di dalam kita membangun pariwisata itu jangan hanya berpikir 1, 2, 5 tahun ke depan ya. Tapi harapannya pariwisata ini ya menjadi andalan, menjadi semakin menarik untuk beberapa puluh tahun ke depan gitu. Sehingga memang yang kami sampaikan, jangan berorientasi di profit terlebih dahulu. Dalam artian jangan hanya sekedar masyarakat atau desa itu mereka menarik retribusi tanpa mereka berbuat apa-apa.
kan gitu. Jadi harus jasa yang harus yang dikedepankan. Kemudian juga kami harapkan juga masyarakat maupun desa ini mereka bisa menggali potensi lokalnya, keunikan-keunikan yang ada di wilayahnya atau di desanya, sehingga ini yang akan menjadi pembanding dengan daerah-daerah yang lain. Kalau hanya sekedar mengikuti di banyak tempat bisa ditemui, tentunya wisatawan juga akan memilih yang mungkin lebih dekat, lebih murah gitu ya, yang lebih bagus. Tetapi manakala ada keunikan-keunikan yang tidak ditemukan di daerah lain, saya kira ini juga akan menjadi daya tarik, menjadi keunggulan tersendiri. Dan Dinas Pariwisata juga terus mendorong masyarakat maupun desa untuk mereka bisa mengembangkan pariwisata. Dan di Jepara ini ada 24 desa yang sudah dinyatakan sebagai rintisan desa wisata ya. Selain itu juga banyak juga destinasi-destinasi wisata yang digarap oleh masyarakat atau desa yang tadi Mbak Dinda sampaikan di luar yang dari desa wisata. Dan pemerintah tentunya juga sangat mensupport, dan kami juga sudah memfasilitasi ya penataan sarana prasarana yang ada di destinasi wisata. Sudah. Kemudian dari sisi pengembangan SDM-nya juga kita menyiapkan melalui pelatihan pengelola destinasi, pelatihan pengelola desa wisata, pelatihan pengelola homestay, kemudian juga sertifikasi kompetensi untuk teman-teman pramuwisata ya, baik resepsionis, chef dan lain sebagainya. Kemudian di Karimun Jawa juga karena di sana keunggulannya wisata bahari, utamanya snorkeling dan diving, kami juga sudah menyiapkan SDM dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk operator snorkeling dan diving. Harapannya dengan adanya sertifikasi ini akan lebih memberikan wisatawan ini lebih lebih yakin gitu ya, lebih yakin oh ini memang benar-benar pemandunya ini profesional gitu. Betul. Gini Pak, yang bikin kita sedikit menyayangkan ya Pak ya, terkadang ada lokasi wisata di desa-desa itu yang tadi seperti saya sampaikan beberapa bulan memang booming gitu, setelah itu tenggelam. Nah sebetulnya dalam bidang apa sih Pak daya tarik, karena Bapak ini kan memang sudah paham betul kondisi wisatawan atau tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Jepara, sudah sangat mengetahui betul sebetulnya apa yang menjadi daya tarik para wisatawan supaya tempat-tempat lokasi wisata itu bisa bertahan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun ke depan begitu. Apa Pak yang paling pokok menjadi dasar daya tarik para wisatawan? Kalau di dunia pariwisata itu kita mengenal Sabta Pesona. Sabta Pesona itu jadi 7 pesona ya. 7 pesona. Iya, jadi 7 pesona itu ya ada keindahan. Kulinernya juga mungkin. Keindahan dalam artian mungkin ya alamnya atau atraksi wisatanya, kemudian ada ketertiban, kebersihannya, kemudian keamanannya tentunya. Kalau kemudian wisatawan datang mungkin ada istilah kalau bahasa Jawanya dipalak gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, jadi kalau masyarakat hanya berorientasi pada pendapatan, preman gitu. Hanya mereka sekedar narik, tapi tidak ada jasa yang dikeluarkan, otomatis kan wisatawan juga akan malas ya mau datang lagi. Ngapain saya datang, di jalan sudah ditarik, padahal kita nggak ngapa-ngapain kan gitu. Jadi kenyamanan di situ juga kenyamanan, kemudian keramah tamahan gitu ya, keramah tamahan, kemudian kenangan. Jadi satu destinasi wisata yaitu tadi selain ada keindahan, kesejukan, kebersihan, keamanan, kemudian juga keramah tamahan, yang terakhir ada kenangan. Jadi kalau misalkan wisatawan ini terkenang, oh ini loh ternyata di sini banyak hal-hal yang unik, banyak hal yang bisa pasti mereka akan menyampaikan kepada teman, saudara, keluarga, kemudian juga mereka juga pasti akan berkunjung kembali. Itu kuncinya ya Pak? Kuncinya Sabta itu, wisata. iya, Sabta Pesona. Sabta Pesona. Sabta Pesona Pariwisata. Sabta Pesona Pariwisata ya pemirsa, itu tadi kuncinya. Barangkali ada di antara Anda yang ingin membuat lokasi-lokasi tempat wisata di desa-desa Anda. Nah ini yang disampaikan oleh Bapak Zamroni Lestiasa, Kepala Dinas Disparbud Kabupaten Jepara. Gini Pak,
banyak yang mengatakan kita itu bangga punya Karimun Jawa. Karimun Jawa bila dikelola itu bahkan kalau pengelolaan itu tepat, banyak yang mengatakan seperti itu. Pak, kalau pengelolaannya itu tepat akan melebihi, mohon maaf tidak membandingkan, akan melebihi Bali. Kita punya Bali kedua di Karimun Jawa. Tetapi banyak yang mengeluhkan jangkauannya, Pak. Jangkauannya yang penempuhannya itu perlu beberapa hari, tidak bisa langsung ada armada yang mungkin bisa enak gitu untuk menempuh perjalanan sehingga sehari bisa gitu, tidak harus lewat kapal terus kemudian 3 hari baru nyampe. Nah, ini bagaimana Pak untuk kedepannya pengelolaan di Karimun Jawa? Untuk transportasi ke Karimun Jawa sebenarnya sekarang sudah relatif lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Sudah lebih mudah, kapal cepat itu setiap hari juga jalan dan ada beberapa hari juga yang PP juga, jadi pulang pergi ya. Tetapi ya wisatawan tentunya juga memang harus menginap ya. Kalau Karimun Jawa, kalau hanya sekedar datang kemudian pulang, apa yang mau dinikmati di sana gitu. Jadi ya justru kami berupaya supaya wisatawan ini bisa lebih lama tinggal, long stay-nya lebih lama, sehingga juga dampak kepada masyarakatnya juga akan lebih besar kan tentunya. Jadi dari homestay-nya, dari kulinernya, dari atraksi wisata dan lain sebagainya pasti juga akan mendapat manfaatnya juga. Tetapi apapun dari sisi transportasi ke Karimun Jawa saat ini ada beberapa pilihan ya. Selain kapal cepat ada kapal feri, kemudian juga ada kapal pelni juga dari pelabuhan Semarang. Dan saat ini masih pembangunan perpanjang landasan pacu juga di Bandara Kemujan di Karimun Jawa dan itu masih proses, Pak? Masih berproses dan kemarin informasinya di tahun depan di bulan Maret itu akan diresmikan oleh Pak Presiden dan harapannya nanti dengan perpanjangan landasan pacu ini kemudian juga moda transportasi melalui pesawat ya akan dibuka kembali dan tentunya itu akan menjadi memberikan pilihan untuk wisatawan. Jadi kalau wisatawan katakanlah takut untuk naik kapal, takut nanti kalau gelombang tinggi dan lain sebagainya, ada alternatif. Ada alternatif transportasi ini yang lain. keren dan luar biasa dan kita semua menunggu, Pak. Di samping dari sisi transportasi juga ada juga masukan dari para masyarakat terutama yang dari luar Jepara menginginkan agar di kapal-kapal itu ada semacam kayak pemutaran video-video pengenalan tentang Jepara, terus kemudian terutama ini buat mancanegara ya Pak ya, tidak hanya terus memutar film-film yang justru itu film-film barat begitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya memutar video-video untuk pengenalan destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Usulan-usulan seperti ini saya tampung, kemudian saya sampaikan ke Bapak. Kira-kira apa tanggapan Bapak? Ya sangat baik tentunya, sangat baik dan dengan teman-teman Biro juga kami juga sudah menyampaikan juga ya, mengharapkan juga ada bantuan promosi Jepara ini. Jadi tidak hanya di kapal tentunya, dari moda transportasi bis barangkali pada saat wisatawan itu menggunakan bis, di situ juga bisa diputar juga pengenalan informasi pariwisata. Dan saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara juga mempunyai aplikasi namanya Jeparadize. Oh, Jeparadize. Jeparadize ya, dan itu bisa bisa di-download di Play Store. Jadi Jeparadize ini berisi ya seluruh informasi pariwisata seni budaya yang ada di Jepara dan kami harapkan nantinya juga ini bisa ngeling ya dengan dengan akomodasi dengan hotel, dengan biro perjalanan dan lain sebagainya, sehingga akan lebih memudahkan wisatawan untuk bisa mengetahui potensi-potensi wisata yang ada di Jepara, sekaligus lebih mudah mereka untuk datang ke Jepara. Wow, Jeparadize dibuka aja di Play Store aplikasinya, keren banget. Di-download di Play Store. Iya, baik Pak. 1 tahun 2022, evaluasi sedikit aja. Kira-kira apa Pak mungkin yang dikeluhkan dan mungkin apa yang kita patut bisa dibanggakan gitu, monggo. Ya tadi, jadi dengan adanya pandemi memang ada sedikit kendala ya di dalam pembangunan, penataan sarana prasarana yang ada di tempat-tempat wisata, kemudian
wisatawan juga sepi, dan saat ini kan kita mulai berbenah lagi ini menyambut wisatawan yang datang, apalagi sebentar lagi sudah memasuki musim liburan sekolah, dan juga sudah akan memasuki liburan Natal dan Tahun Baru ya. Jadi ya ini ya. Kami juga selain tempat-tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, kami juga sudah menghimbau kepada pengelola destinasi yang ada di Jepara ini, yang dikelola oleh masyarakat maupun desa, ya untuk berbenah, bersiap untuk menyambut para wisatawan, dan mungkin yang jangan dilupakan juga dari sisi keamanannya, karena saat ini juga musimnya masih agak banyak terjadi banjir, barangkali puting beliung dan bencana-bencana yang lain. Jadi paling tidak juga kewaspadaan, penyiapan keamanan untuk para wisatawan itu. Iya Pak, untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara sendiri, kira-kira program ke depan di tahun 2023, termasuk juga menyadur dari program nasional, seperti apa Pak? Iya, jadi untuk di tahun 2023 masih ya kita penataan, pengembangan sarana prasarana yang ada di destinasi-destinasi wisata, jadi untuk lebih memberikan kenyamanan pada wisatawan. Iya, jadi sesuai dengan program dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif yang sudah di-launching oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, itu adalah program Betty Dewi, Beli Kreatif Desa Wisata. Jadi harapannya desa-desa wisata ini ya memang bisa menunjukkan kreativitasnya, potensi-potensi, keunikan potensi lokalnya, sehingga desa-desa wisata ini menjadi menjadi destinasi baru, menjadi atraksi baru yang dilirik oleh para wisatawan untuk bisa menikmati suasana desa yang indah, yang asri, beserta seluruh keunikan-keunikan yang ada di dalamnya. Seperti yang Bapak sampaikan, dalam rangka menyambut Tahun Baru 2023, pasti juga ada program-program atau himbauan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jepara, Bapak Zamroni Lestiasa, yang ingin disampaikan kepada seluruh para wisatawan, seluruh masyarakat Kabupaten Jepara atau wisata yang ada di luar Jepara yang ingin berkunjung ke Jepara. Monggo bisa disampaikan Pak. Ya, jadi mari mumpung ini musim liburan sekolah dan juga liburan Natal dan Tahun Baru, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman, mari berwisata ke Jepara. Jepara mempesona. Terima kasih Pak Zamroni, keren dan luar biasa, sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Semoga kita dalam musim hujan ini tetap aman, terkendali, Jepara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.